Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Dengan rasa syukur bagi Tuhan untuk anugerah pemeliharaannya yang cukup, kita masih bisa berjumpa pada pagi hari ini. Sekalipun kita telah lalui beberapa waktu lamanya beribadah di rumah saja, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan, karena Tuhan kita itu hidup, Allah itu roh. Karena itu di mana ada roh Allah, di sana ada pembebasan, di sana ada sukacita, di sana ada damai sejahtera. Maka mari kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, percayalah kehadiran Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa menyerahkan ibadah kita. Segala puji, hormat, syukur kepadamu ya Bapa, bahwa atas perkenan Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada. Karena itu kami datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk memuji nama Tuhan, datang untuk mendengarkan suara Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan. Dan melalui ibadah kami pada pagi hari ini, kehadiran Tuhan akan memberkati kami semua. Karena itu ibadah pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian yang berada di mana saja. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Saya mengajak kita semua, kita bersama-sama kita memujikan, mengagungkan nama Tuhan di pagi hari ini. Kita mau katakan bersama, kala ku cari damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebab kita percaya bahwa ada kedamaian di dalam kehidupan kita hanya di dalam nama Yesus. Nama yang begitu agung, mulia, perkasa. Mari kita bersama-sama mencari damai di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Tuhan masih mau berbicara bagi kami semua, memberikan kekuatan, penghiburan, membakar semangat kami untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari ya Tuhan berbicara bagi kami, melalui hamba-Mu, kami siap dengar suara Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sapaan firman Tuhan pada minggu pagi ini, kita akan membaca dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran yang karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, fokus pembicaraan dunia saat ini hanya pada COVID-19. Bukan hanya menjadi pembicaraan, tetapi menjadi pergumulan semua bangsa, semua umat manusia di dunia ini. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Fokus dunia sekarang kepada virus corona, COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya kita berada di dalam dunia. Masalah-masalah di dalam dunia silih berganti. Bermacam-macam masalah yang kompleks yang bisa kita hadapi. Tetapi sebagai orang percaya, jangan kehilangan fokus kita. Fokus kita harus tetap pada Kristus yang telah bangkit. Karena itu saudara-saudara, di dalam Filipi, Paulus mengungkapkan bahwa dia ingin menyatakan fokus kehidupannya hanya kepada Kristus. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. 2 kali di sini ditekankan mengenal Kristus. Ayat yang ke-8, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan Kristus Tuhanku. Ayat ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi fokus Paulus adalah mengenal Dia. Karena itu pagi ini saya memberikan tema kepada kita, milikilah fokus kehidupan yang benar. Milikilah fokus kehidupan yang benar. Kita tidak hanya berfokus kepada masalah-masalah di dalam dunia. Sebagai orang percaya, yang betul adalah kehidupan kita berfokus kepada Kristus. Kalau demikian menjadi pertanyaannya, mengapa kita harus berfokus hanya kepada Kristus? Kalau kita mempelajari Alkitab, mempelajari firman Tuhan, saudara-saudara, seputar dari penderitaan Kristus sampai pada kebangkitannya, maka kita akan menemukan 5 keunikan yang ada pada Kristus yang harusnya menjadi fokus kehidupan kita. Dan dengan memahami
terima keunikan ini, maka hari ini juga Anda akan merubah fokus hidup Anda untuk kepada Kristus, bukan kepada dunia yang persoalannya selalu berubah-ubah ini. Keunikan yang pertama yang ada pada Kristus yang harus menjadi fokus kehidupan kita, yaitu penderitaannya yang unik. Keunikan dalam hal penderitaannya. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Yesaya, di sana kita temukan apa keunikan penderitaan Kristus. Yesaya 53 ayat 3 dan 4 mengatakan begini, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Apa keunikan dari penderitaan Kristus di sana, saudara-saudara? Keunikannya itu dia menderita bukan karena dosa dan kesalahannya. Penderitaannya sebagai ganti manusia, menderita bagi kita. Penderitaan kita ditanggung olehnya. Di dalam Alkitab kita jumpai beberapa tokoh Alkitab juga yang menderita. Lihat bagaimana penderitaan daripada Yusuf. Penderitaan yang dialami oleh karena ulah perbuatan dari saudara-saudaranya. Yusuf ditangkap, Yusuf dibuang dalam sumur, Yusuf diambil, Yusuf masuk di dalam penjara, difitnah. Itu sebuah penderitaan juga. Dan seorang tokoh lain lagi, Ayub, yang menderita. Penderitaan fisik dialami oleh Ayub. Dan ini penderitaan yang luar biasa juga. Tapi penderitaan Yusuf dan penderitaan Ayub tidak menghantar kepada kematian. Tapi penderitaan Yesus, penderitaan yang membawa dia kepada kematian. Unik bukan? Saudara-saudara, keunikan ini luar biasa karena dia menanggung penderitaan untuk menanggung dosa semua umat manusia. Di mana ada orang yang mau menderita untuk menanggung dosa semua umat manusia? Gak ada di dalam sejarah kemanusiaan, dalam sejarah dunia, satu pribadi yang mau menderita untuk semua orang seluruh dunia. Mari kita akui bahwa penderitaan Kristus ini sebuah penderitaan yang unik, dapat bagi semua umat manusia. Keunikan yang kedua, kalau kita mau membaca kitab Roma, keunikan tentang kematiannya. Dia bukan hanya menderita, tetapi dia sampai mati. Karena itu saudara, Yusuf menderita tidak sampai mati. Ayub menderita tidak sampai mati. Yesus menderita sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, Roma pasal 6 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Keunikan kematian Kristus yaitu kematiannya terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Luar biasa bukan? Dia mati bukan karena dosa dan salahnya, dia mati karena dosa manusia. Dosa yang berdampak menghancurkan kehidupan manusia, membuat manusia terpisah daripada Allah. Kristus mati menggantikan manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia mati menggantikan kita. Luar biasa, sungguh unik. Jadi saudara-saudara, mari kita fokus kepada penderitaannya yang unik sedemikian rupa, kematiannya yang unik juga sedemikian rupa. Saudara-saudara, sungguh amat bernilai kematian Yesus, bernilai
bagi semua umat manusia di dunia. Sesuatu yang unik, bukan? Apakah saudara pernah menemukan ada orang yang mau mati untuk semua umat manusia di seluruh dunia ini? Belum pernah ada dalam sejarah manusia. Keunikan yang ketiga ini dalam hal kebangkitannya. Dia bangkit, saudara-saudara. Luar biasa. Orang mati tidak ada yang bangkit, tapi Yesus mati, bangkit. Ini, saudara-saudara, sungguh sebuah keunikan. Dan kalau kita mempelajari dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, demikian dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Juga pada ayat yang ke-57 di sini ditekankan tentang keunikan dari kebangkitan Kristus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia telah bangkit, saudara-saudara. Kebangkitan Kristus itu satu berita yang unik. Karena itu dia bangkit untuk menyatakan kemenangan. Kemenangan atas kuasa dosa, kemenangan atas kuasa setan, kemenangan atas kuasa maut. Belum pernah ada orang yang mati dan bangkit untuk menyatakan kemenangan dalam 3 hal itu. Saudara lihat dalam kesaksian atau pengalaman ada orang yang mati, mungkin mati suri dan bangkit. Tapi untuk apa, saudara-saudara? Bangkit hanya untuk diri sendiri. Tapi keunikan Kristus, dia mati, dia bangkit untuk menyatakan kemenangan bagi semua orang. Luar biasa. Keunikannya yang keempat, saudara-saudara, supaya hidup kita tetap berfokus hanya kepada Kristus, tidak hanya berfokus kepada masalah-masalah kehidupan dalam dunia ini. Keunikan dalam hal kuasanya. Kalau kita membaca Matius pasal 28, saudara, kita temui di sana keunikan dalam hal kuasa Kristus. Di sana ditekankan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Keunikan kebangkitan dan kuasa Kristus, yaitu dia memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Luar biasa. Memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Bangga memiliki Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11, ayat 9 sampai 11 mengatakan demikian, bahwa dia sungguh berkuasa dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dia mati, dia bangkit, memiliki nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kuasanya yang unik, diberkuasa dia langit dan di bumi, saudara, dan olehnya semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Kuasanya begitu unik, melebihi pemerintah-pemerintah, raja-raja yang ada di dunia ini. Itu saudara-saudara semua mengakui kuasanya yang ajaib. Saudara ingin mengalami kuasa Tuhan, saudara harus hidup tetap berfokus kepada Tuhan, maka kuasanya dapat terjadi dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Saudara, kuasanya itu dinyatakan untuk menguatkan orang percaya. Kalau kita baca kitab Wahyu, itu juga menjelaskan di sana bahwa katakan Yesus Kristus punya kuasa yang luar biasa. Pasal 1 ayat yang ke-5 kitab Wahyu. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati.
dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Kuasa yang unik, dia berkuasa atas raja-raja bumi. Berarti dia adalah raja di atas segala raja. He is the king of the king. Dahsyat bukan? Hidup kita berfokus pada dia. Yesus yang punya kuasa di atas segala-galanya. Dia menghibur dan mengatakan juga dikatakan ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dan di dalam ayat yang ke-17 bagian B, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat 18, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Keunikan kuasa kebangkitan Kristus, saudara-saudara. Dia berkuasa atas segala-galanya. Bangga bukan kita memiliki Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya. Keunikannya yang terakhir, yang kelima, adalah keunikan penyertaannya. Saudara-saudara, penyertaannya yang ajaib. Kalau kita baca kitab Matius pasal yang ke-28 bagian ayat yang ke-20 bagian akhir. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, penyertaannya yang ajaib ini. Dia hidup, dia Alfa dan Omega. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau kita pada zaman milenial ini, kalau kita pada tahun 2020 ini, kalau kita pada zaman-zaman akhir ini, dengar di tengah dalam dunia ada banyak masalah-masalah yang diperhadapkan kepada kehidupan umat manusia. Sebenarnya kita tidak perlu takut. Ada pribadi yang unik yang menyertai kita. Kuasanya tidak pernah berubah. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penulis Ibrani menekankan dalam Ibrani pasal 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tidak berubah. Kemarin, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berfokus. Hidup kita berfokus hanya kepada Kristus. Dan bukan hanya pada virus corona. Dan bukan hanya pada masalah-masalah yang ada di dalam dunia. Yang sekarang ini sedang diperhadapkan kepada semua orang. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kuat di dalam iman, fokuskan hidup kepada Kristus, maka kita tetap memiliki kekuatan, kuat di tengah badai apapun juga. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami sungguh bersyukur pelajari firman-Mu yang luar biasa, yang menyatakan 5 keunikan Yesus Kristus yang menjadi fokus kehidupan kami. Kami ambil keputusan sekarang untuk mengubah fokus kehidupan, bukan lagi kepada masalah-masalah di dalam dunia ini, tapi fokus kepada Kristus yang hidup bersama kami di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, ya Tuhan. Sungguh terima kasih, kami bangga bersyukur bahwa Yesus yang telah menderita, Yesus yang telah mati, Yesus yang telah bangkit, kuasanya yang tidak pernah berubah dan menyertai kami sampai pada hari ini. Dengan dasar ini kami datang membawa segala masalah-masalah kehidupan kami. Setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan, dimanapun berada, doa Tuhan menjamah, menolong, memberkati, menyertai kami dalam setiap pergumulan. Itu adalah janji Tuhan. Karena itu Bapa, kami berdoa supaya kehadiran-Mu, ya Tuhan, bagi setiap pribadi, setiap keluarga dimanapun berada. Saat ini juga kekuatan Tuhan bagi mereka, memiliki semangat roh yang berkobar-kobar, iman yang teguh,
kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak berubah. Kehadiran Tuhan akan disertai dengan sukacita, damai dan sejahtera, dimampukan untuk menghadapi segala perkara, dan dengan iman kami boleh menyatakan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, karena itu masalah-masalah kami Tuhan tahu. Tuhan sanggup menyatakan pertolongan-Mu, kuasa-Mu untuk menyembuhkan, kuasa-Mu untuk menolong, kuasa-Mu untuk memberkati kami. Kita berdoa untuk situasi di sekeliling kami, situasi di tengah bangsa dan negara kami yang sedang bergumul dengan ancaman virus dan banyak orang berada dalam ketakutan dan kegelisahan hidup. Tuhan, berikanlah hikmat-Mu, penyertaan kuasa-Mu bagi para pemimpin kami yang sedang menangani persoalan bangsa ini. Percaya Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan firman Tuhan, menguatkan iman anak-anak Tuhan dimanapun berada. Pemberitaan demi pemberitaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bagi bentuk-bentuk pelayanan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan tetap menyertai semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau tahu setiap pergumulan kami. Kami naikkan segala beban pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Maka dari itu saya mengajak kita kembali pujikan, mengagungkan nama Tuhan. Kita mau katakan bersama, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebab hanya nama Yesus yang menghibur hati kita sekalian. Maka dari itu, kita yang beriman, kita yang penuh dengan sukacita, mari kita terus pujikan, kita mau agungkan nama Tuhan kita setiap waktu. ada satu sobatku Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, sebab dia ada bersama dengan kita. selalu Haleluya. menemani diri. Katakan bersama-sama, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang
ibadah kita telah selesai dan mari kita tetap mematuhi himbauan daripada pemerintah untuk tetap di rumah saja, menjalankan aktivitas sehari-hari tetap dengan sukacita dan percaya akan kehadirannya. Dan dimanapun kita berada, percayalah bahwa berkat Tuhan tetap menyertai, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, kuasa kebangkitan dan penyertaannya yang ajaib, tetap menyertai jemaat sekalian. Kasih setia Allah Bapa dan oleh penyertaan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah mengakhiri pada kita di pagi hari ini. Maka dari itu saya secara pribadi bisa menghimbau untuk kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang berada di mana saja, baik itu di rumah, di tempat aktivitas masing-masing. Saya menghimbau kita semua untuk kita selalu menjaga diri, mengingat bahwa wabah virus ini terus makin meningkat. Maka dari itu saya minta agar kita tetap stay di rumah, kita menjaga diri kita, tetap memakai masker baik dalam rumah maupun di luar rumah, dan begitu juga kita harus sering mencuci tangan setelah makan atau sebelum makan, ketika kita mau tidur atau beraktivitas dimanapun saja pun kita berada, terus menjaga kebersihan dan tetap menjaga jarak. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, sebab ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Kita akan berjumpa di minggu depan seperti biasanya kita beribadah bersama. Maka dari itu saya mengajak kembali untuk kita tetap semangat menjalani kehidupan kita dalam pekan ini. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada dalam naungan kasih tangan Tuhan yang begitu berkasih. Mari kita katakan pujikan bersama lagi pujian ini sekali. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, sebab ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih